Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas fitur-fitur apa saja yang ada di Canva. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan fitur-fitur AI di Canva pada menu Canva Assistant, yaitu fitur Magic Design dan fitur Magic Write. Untuk fitur Magic Design adalah alat bantu pembuatan desain dengan teknologi AI yang memungkinkan kita dengan hanya menuliskan kata dan mengubahnya menjadi template khusus yang sesuai dengan konten dan konteks yang dibutuhkan. Jadi Canva akan membuatkan desain sesuai kata kunci yang kita ketikkan sesuai konteks yang kita perlukan. Dan beberapa keterbatasan Magic Design ini, yang pertama, alat ini hanya menggunakan data dan informasi hingga pertengahan 2021. Artinya bahwa beberapa desain yang dihasilkan mungkin berisi informasi yang sudah ketinggalan zaman. Namun ini hanya untuk kejadian yang terjadi di dunia. Jadi untuk membuat media pembelajaran ini masih sangat bisa. Untuk keterbatasan yang kedua, alat ini hanya mengikuti instruksi dari teks yang kita masukkan ke dalam kotak pemicu. Semakin banyak konteks dan instruksi yang kita berikan, maka akan semakin baik hasilnya. Jadi saat kita memasukkan teks ke dalam kotak pemicu, semakin banyak konteks yang kita ketikkan, maka akan semakin tepat hasilnya. Untuk keterbatasan ketiga, alat ini mungkin akan menghasilkan informasi dan desain yang tidak akurat atau tidak unik. Jadi untuk hasil desain yang dibuat oleh Canva terkadang beberapa elemen tidak sesuai dengan tema yang kita ketikkan di dalam kotak pemicu. Namun kita bisa mengedit, menghapus, serta menambahi elemen yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Untuk keterbatasan keempat, alat ini membuat hingga 10 slide untuk membantu kita memulai. Jadi maksimal desain yang bisa dibuatkan oleh fitur Magic Design ini hanya 10 slide. Jadi kalau teman-teman mau membuat slide lebih dari 10, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Hanya saja untuk slide-slide berikutnya teman-teman perlu menambahkannya secara manual. Untuk keterbatasan selanjutnya, format yang tersedia hanyalah presentasi 16:9 untuk saat ini. Jadi untuk desain seperti komik, poster, infografis, untuk status WhatsApp dan lain sebagainya belum muncul untuk fitur Magic Design ini. Saat ini hanya ada untuk desain presentasi 16:9. Dan keterbatasan desain ajaib yang terakhir, untuk fitur Magic Design ini hanya tersedia untuk guru dan administrator Canva atau biasanya tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, dan untuk murid ini belum tersedia. Langsung saja kita praktikkan penggunaan fitur Magic Design. Jadi ini saya ke beranda Canva dulu. Kemudian saya pilih presentasi 16:9. Dan di sini ada asisten Canva. Nah, untuk memunculkan fitur Magic Design, syaratnya adalah bahasa yang kita gunakan di Canva kita adalah bahasa Inggris. Ini saya masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya rubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Untuk merubahnya kita ke pengaturan akun, kemudian kita ke bahasa, dan kita ganti menjadi bahasa Inggris. Nah, setelah akun Canva kita berubah bahasanya ke dalam bahasa Inggris, coba kita lihat di halaman desain ini. Nah, ini
ini sudah berubah ke dalam bahasa Inggris dan di sini muncul Magic Design. Fitur Magic Design ini ada di menu desain dan juga ada di menu Canva Assistant. Yang akan saya praktikkan kali ini yang ada di menu Canva Assistant ini. Kita klik dan kita tinggal klik Magic Design. Ini sama sebenarnya fungsi dari Magic Design yang ada di Canva Assistant dan juga yang ada di menu desain. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini baik di menu desain maupun di menu Canva Assistant. Saya klik Magic Design, kemudian saya tuliskan materi pembelajaran luas segi 4, kemudian enter. Maka Canva akan membuatkan desain sesuai teks pemicu yang telah saya tuliskan. Nah, ini adalah beberapa pilihan desain yang telah dibuatkan oleh Canva sesuai dengan teks yang telah saya ketikkan. Misalnya saya pilih yang ini. Dan jika teman-teman belum menemukan desain yang sesuai, teman-teman bisa klik Start Again agar Canva membuatkan desain yang lain. Tapi ini saya ingin menggunakan yang ini, jadi saya klik Create My Presentation. Nah, seperti ini teman-teman. Canva secara otomatis membuatkan kita desain sesuai teks pemicu yang telah kita ketikkan. Hanya saja di sini untuk gambarnya tidak sesuai. Untuk temanya adalah segi 4 namun gambarnya bumi. Namun kita bisa mengganti, mengedit ataupun menambahi gambar agar sesuai dengan tema yang kita inginkan. Untuk fitur AI selanjutnya di menu Canva Assistant yaitu fitur Magic Write atau dalam bahasa Indonesia adalah tulisan ajaib. Ini memungkinkan kita menulis konten dari perintah teks sederhana dalam sekejap. Alat ini dapat menghasilkan kalimat, paragraf, daftar, garis besar, dan lainnya berdasarkan pemicu teks yang dimasukkan. Jadi kalau sebelumnya di Magic Design kita menuliskan teks lalu Canva akan membuatkan desain sesuai konteks, namun di menu di fitur Magic Write ini ketika kita menuliskan teks pemicu, Canva akan membuatkan isi dari teks yang telah kita ketikkan sebelumnya. Dan batasan untuk fitur Magic Write ini yang pertama adalah pengguna Canva gratis dapat menggunakan tulisan ajaib sebanyak 25 kali seumur hidup. Jadi untuk akun Canva gratis bisa menggunakan fitur ini. Kemudian batasan yang kedua dengan Canva Pro, Canva untuk tim, Canva untuk lembaga nirlaba, atau Canva untuk pendidikan bagi admin dan guru dapat menggunakan tulisan ajaib hingga 250 kali dalam 1 bulan. Untuk batasan yang ketiga, alat ini hanya menggunakan data dan informasi hingga pertengahan tahun 2021. Ini sama dengan aplikasi ChatGPT. Kalau Magic Write ini menggunakan GPT-3, sedangkan untuk ChatGPT menggunakan GPT 3.5 untuk versi gratis dan juga GPT-4 untuk versi Pro. Jadi kemampuan AI dari Magic Write ini ada di bawah aplikasi ChatGPT. Pada dasarnya sama untuk penggunaannya. Dan keterbatasan keempat, alat ini mungkin akan menghasilkan teks yang tidak akurat atau tidak unik. Karena memang teknologi AI itu terkadang ada keterbatasan dari hasil yang kita minta. Untuk keterbatasan selanjutnya, alat ini memiliki batas input 1.500 kata dan batas output sekitar 2.000 kata. Artinya teks yang dihasilkan mungkin dapat terpotong di tengah kalimat.
Untuk keterbatasan ini saya rasa tidak ada masalah karena biasanya saya hanya menuliskan 5 kata untuk setiap kali menuliskan teks pemicu. Jadi keterbatasan ini saya rasa sangat banyak, tidak masalah. Dan untuk keterbatasan selanjutnya, khusus untuk Canva pendidikan, hanya administrator dan guru yang dapat menggunakan tulisan ajaib. Alat ini tidak tersedia untuk murid. Jadi untuk siswa belum bisa menggunakan fitur Magic Write ini. Kemudian di fitur Magic Write kita bisa membuat teks. Nanti akan saya praktikkan ke semua kemampuan fitur Magic Write ini. Pertama bisa membuat teks, kemudian meringkas teks, memperluas teks, dan juga menulis ulang teks. Saat ini tulisan ajaib mendukung bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Prancis, dan lain-lainnya. Fitur Magic Write ini hanya mendukung bahasa-bahasa ini. Magic Write tersedia di semua desain, tidak seperti Magic Design yang hanya ada di desain presentasi 16:9. Jadi untuk fitur Magic Write ini ada di desain komik, poster, dan lain sebagainya. Dan Magic Write mempunyai kemampuan mirip dengan ChatGPT, tapi Magic Write menggunakan GPT versi 3, jadi kemampuan AI-nya ada di bawah aplikasi ChatGPT. Langsung saja saya praktikkan untuk penggunaan fitur Magic Write. Di beranda Canva ini saya close dulu. Saya ingin praktikkan di desain poster. Nah, setelah terbuka halaman desain seperti ini, untuk memunculkan menu, untuk menemukan menu Canva Assistant ada di sebelah kanan bawah ini. Kita klik saja dan di sini akan muncul fitur Magic Write. Kita klik. Misalnya di sini saya ingin menulis sebuah tujuan pembelajaran. Saya ketikkan saja tujuan pembelajaran bagian tubuh tumbuhan. Setelah seperti ini, kita pencet CTRL plus enter. Nah, maka Canva membuatkan kita tujuan pembelajaran. Ini saya tambah desain dan saya ganti saja untuk ukuran desainnya. Kita gunakan ubah ukuran menjadi ini, kemudian ubah ukuran. Nah, maka yang tadinya ukuran poster sudah berubah menjadi presentasi. Saya gunakan yang ini misalnya. Nah, tujuan pembelajaran ini saya pindahkan ke sini. Jadi ini tujuan pembelajaran yang tadi dibuatkan menggunakan menu Magic Write. Tujuan pembelajaran bagian tubuh tumbuhan adalah agar siswa dapat memahami struktur dan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ini bisa kita ubah, kita sesuaikan letak-letaknya, dan di atas ini bisa kita kasih judul. Kita ke menu teks, kemudian kita tambahi tujuan pembelajaran, misalnya seperti ini. Dan juga kita bisa merubah ukurannya, ukuran teksnya seperti ini. Kita buat rata kanan kiri seperti ini. Dan kita bisa menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Nah, misalnya hanya sampai di sini. Seperti ini.
Setelah itu, Magic Write juga bisa selain membuat tulisan, dia juga bisa meringkas teks. Di sini coba saya praktikkan. Untuk meringkas teks di fitur Magic Write ini, kita bisa mengklik terlebih dahulu tulisan yang akan kita ringkas. Kalau kita hanya mengklik halamannya, ini hanya akan muncul Magic Write, tapi ketika kita klik tulisan, kemudian kita klik menu Canva Assistant, dia akan muncul beberapa kemampuan dari Magic Write ini, seperti summarize text, expand text, rewrite, edit with Magic Write. Jadi, untuk meringkas teks, kita harus klik terlebih dahulu tulisan yang akan kita ringkas. Setelah seperti ini, kita klik saja summarize text. Nah, maka tujuan pembelajaran ini telah diringkas tanpa mengurangi inti dari tujuan pembelajaran ini. Selain meringkas teks, Magic Write juga bisa memperluas teks. Caranya sama seperti tadi. Misalnya ini saya klik tulisan yang akan kita perluas, kita ke menu Canva Assistant, kemudian kita klik expand text. Maka Canva akan memperluas tujuan pembelajaran ini. Dia buat per poin seperti ini, sampai 5 poin. Kemudian setelah memperluas teks, dia juga bisa menulis ulang teks. Caranya sama seperti tadi, kita klik pada tulisan, kemudian kita ke Canva Assistant, kemudian kita klik menulis ulang atau rewrite. Kita klik saja. Nah, kemudian Canva akan menulis ulang teks tujuan pembelajaran ini dengan kata-kata yang lain, namun intinya masih sama tentang tujuan pembelajaran dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi seperti itu teman-teman penggunaan fitur Magic Design dan juga Magic Write yang ada di menu Canva Assistant. Dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang Canva yang lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.